Sikap JJ yang memaafkan dan menyebut Shahnaz sang istri sebagai wanita mulia pasca pengakuan perselingkuhannya dengan Randy Kiernet menjadi kontroversi panas di kalangan netizen. Beragam reaksi pun muncul, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sikap kontra pun datang dari para ahli agama, yaitu Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery pun tidak membenarkan sikap JJ yang memaafkan istrinya. Lantas benarkah sikap JJ tersebut justru akan mendatangkan hukuman bagi JJ nantinya di akhirat? Benarkah jika tidak menceraikan Shahnaz, maka ketika di akhirat nantinya JJ tidak akan bisa mencium bau surga? Lantas, apa hukuman bagi sang istri yang telah berselingkuh dan juga berzina dengan pria lain? Selain pemuka agama yang kontra dengan sikap JJ yang memaafkan Shahnaz istrinya dan menyebutnya sebagai wanita mulia adalah pakar hukum Farhat Abbas. Farhat Abbas mengaku geram dengan sikap JJ tersebut. Lantas, benarkah lantaran geram dengan sikap JJ tersebut mendorong Farhat untuk semakin kencang menyuarakan agar Shahnaz dan JJ diboikot dari panggung hiburan Indonesia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Reaksi publik semakin panas atas sikap JJ yang memaafkan bahkan menyebut Shahnaz sebagai wanita mulia pasca sang istri mengakui perselingkuhannya dengan Randy Kiernet. Bahkan sejumlah tokoh agama pun turut bereaksi terhadap sikap JJ tersebut. Di antaranya adalah Ustadz Dery Sulaiman. Menurut Ustadz Dery, suami yang mengetahui istrinya berselingkuh dan mengakui perselingkuhannya dengan pria lain, maka suami tersebut harus menceraikan istrinya. Meskipun sang istri meminta maaf dan suami wajib memaafkan, namun hal itu pun tidak menghalangi suami untuk menceraikannya. Karena menurut tokoh agama, jika suami tidak menceraikan istrinya yang berselingkuh, maka suami tersebut justru akan mendapatkan hukuman di kehidupan akhirat kelak, yaitu hukuman dayuts, yang artinya suami tersebut tidak bisa mencium bau surga. Perempuan yang ketahuan suaminya bermaksiat, berselingkuh, berzina, kemudian dia memutuskan untuk menutupi aib itu, kemudian dia tetap menjaga pernikahannya, itu nggak ada masalah bang, itu urusan dia dengan Allah ya. Tapi kalau ini sudah terpublish, maka apalagi udah ada pengakuan, maka sebetulnya laki-laki ya, kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya bang, bukan memaafkan dia, tapi menceraikan dia. Karena memang saya sering dengar dari para ulama, kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Nah, ini bahaya bang. Jadi kalau seandainya tidak ada rasa cemburu, mama maaf ya, ada laki-laki yang membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain. Kemudian tidak ada rasa cemburu, istrinya berpelukan dengan laki-laki di depan dia. Ini kadang-kadang udah jadi budaya kan, dan ini jadi sebuah permasalahan sosial yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, jadi laki-laki dayus ini yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itu kata Nabi diharamkan mencium bau surga bang.
Nah, itu maksudnya. Jadi kemarin aku tuh sempat ditanya, kalau laki-laki mengetahui istrinya berzina, maka dia harus menceraikan. Dia berkewajiban minta maaf kepada suaminya. Ketika itu benar melakukan hal itu, maka dia minta maaf kepada suaminya, dan suami tersebut yang melakukan perzinahan juga minta maaf kepada istrinya. Dan tentunya perbuatan ini adalah perbuatan tercela dan harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya firaq, cerai, minta cerai, ya. Dan suami wajib menceraikan. Kenapa? Kalau suami tidak menceraikan, kalau memang itu benar-benar mereka berbuat, maka suami yang tidak menceraikan itu kena hukum dayuts. Apa itu dayuts? Tidak mencium bau surga. Jadi suami yang istrinya berselingkuh dan jelas perselingkuhan dan diakui perselingkuhannya, maafkan tapi ceraikan. Tak hanya itu, hukuman bagi istri yang telah berselingkuh bahkan mengakui perselingkuhannya menurut para tokoh agama adalah selain di akhirat tidak bisa mencium bau surga. Maka menurut hukum Islam, sang istri harus dihukum rajam. Menurut keterangan para tokoh agama, hukuman rajam pada zaman Nabi dilakukan secara sukarela oleh para istri yang telah melakukan perzinahan, karena dengan melakukan hukuman tersebut, jiwanya pun kelak terbebas dari hukuman berat di akhirat. Selingkuh ini maksudnya orang luas ya. Kalau bagi perempuan, laki-laki menikah lagi dibilang selingkuh. Padahal itu bukan. Yang kita maksud selingkuh ini berzina ya. Kalau berzina itu sebetulnya tidak ada ampun. Ya, mau laki-laki mau perempuan sama aja hukumannya. Jelas kalau terbukti Bang, hukumannya dalam Islam itu rajam Bang. Bukan dituntut cerai lagi, tapi dirajam. Dirajam itu dikubur badannya, kepalanya dipukulin batu kan itu. Itu kalau kita mau bicara syariat agama ya. Ketika keduanya sudah saling mengakui melakukan perselingkuhan itu, ya pasti keduanya kalau di Islam itu hukumnya rezam. Hukumnya dirazam, yaitu digali, kemudian digali lubang tersebut sampai batasan leher. Setelah sampai batasan leher, hanya kepalanya saja yang terlihat, dilempar dengan batu sampai mati keduanya. Tapi kalau di Aceh itu dicambuk. Kalau hanya sekedar melakukan ya yang kecil-kecil seperti pelukan itu dicambuk. Yang pasti dia mendapatkan 4 dan 5. Risiko dan konsekuensinya ketika seorang istri sudah khianat kepada suaminya. Yang pertama, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa besar dilakukan. Yang ketiga adalah keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah turun rahmat? Di mana mau turun rahmat sedangkan dia melakukan aktivitas dosa, berzina. Lalu suaminya nggak reda, sakit hati sampai arsy Allah bergoncang. Sampai surganya Allah menutup buat siapa? Kita ketujuan di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tugas kita supaya nanti kampung kita di mana? Surga. Surga itu apa? Akhirat. Yang ketujuan surga lah ketika ini dilakukan dosa. Ya pasti pintu surga itu ketutup bagi siapa sih? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, khianat kepada suaminya. Boro-boro masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Inilah risiko konsekuensi ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Selain tanggapan Ustadz dari Sulaiman terkait sikap suami terhadap istri yang berselingkuh di mana harus segera diceraikan. Lantas, seperti apa pula reaksi Farah Tabas terkait sikap JJ yang menjuluki Shana sebagai wanita mulia pasca sang istri mengaku telah berselingkuh dengan Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya.
Pernyataan tegas Ustadz Dery tidak kalah dengan pernyataan Farah Tabas yang menyebut JJ tidak tegas sebagai suami. Ya, Farad pun mengaku geram dengan sikap JJ yang tidak menempuh langkah hukum, tapi justru malah menyebut Syahnaz sebagai wanita mulia dan memilih untuk memaafkan istrinya itu. Pasalnya, selaku public figure, sikap Syahnaz yang berselingkuh dengan suami orang tersebut bisa menjadi dampak buruk untuk masyarakat Indonesia, khususnya para fans Syahnaz. Seorang yang istrinya sudah selingkuh, kemudian kedapatan dan terbuka, kemudian laki-laki lawannya sudah mengaku, kemudian masih kita katakan dia adalah wanita mulia, itu perlu diperiksa kesehatannya. Ya, kita akan somasi para artis-artis amoral yang mungkin melakukan satu perbuatan menyimpang. Artis selingkuh kita laporin juga, kita somasi. Karena ini sudah aneh-aneh nih, ada seorang artis yang selingkuh, kemudian ngaku di podcast, kemudian mengungkapkan bahwa dia lupa kalau dia punya istri, terus cewek itu juga punya suami. Kalau suami perempuan itu tidak melapor, berarti dia suami bohong-bohongan, suami stuntman, suami plastik, suami memble, suami yang tidak berguna. Nah, termasuk juga kalau perempuannya juga katanya suami, kalau dia tidak melaporkan, wajar-wajar aja, kalau perlu ceraikan. Ketidaktegasan JJ atas kesalahan Syahnaz membuat Farah Tabas pun mengambil sikap tegas. Ia pun meminta pihak-pihak terkait agar Syahnaz serta kakak-kakaknya segera diboikot dari dunia hiburan Indonesia. Aksi boikot tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Syahnaz dan guna melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh buruk idolanya. Hebat apa sih anak-anak kemarin sore tiba-tiba seperti itu? Kan ini mereka ini keluarga-keluarga besar-besar media sosial yang punya follower puluhan juta. Kalau perlu boikot juga sama kakak-kakaknya deh, sama ipar-iparnya sekalian. Biar mereka kapok, Biar mereka fokus, jangan cari uang, cari popularitas, tapi fokus jaga adiknya walaupun yang sudah bersuami, agar tidak mengganggu suami orang. Ya, seperti yang Anda katakan bahwa ini kan berdampak dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, saya kira etiknya tentunya perlu diboikot bagi orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak akibat dari konflik keluarga. Jadi saya kira KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia, ya, sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk itu, saya kira bisa paling tidak adakan teguran administrasi kepada tayangan-tayangan televisi misalnya, atau teguran-teguran yang lain berupa boikot yang pernah dilakukan KPI misalnya kepada orang-orang tua yang mengeksploitasi anak dan mengorbankan anak akibat dari proses atau bukan proses, akibat dari atau dampak dari perceraian itu. Saya kira sudah harus betul-betul konsekuen terhadap fungsi dan tugas dari KPI. Tentu kita berharap apakah KPI gitu ya, kita berharap juga ikut mendorong bagaimana penyiaran publik kita ini memang betul-betul berkualitas dan bisa memastikan tumbuh kembang anak kita berjalan secara baik. Komisi Pelindungan Anak Indonesia tentu kepentingan terbaik bagi anak, hal yang harus utama dilakukan oleh siapapun dan dimanapun gitu. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk
untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Selain sikap tegas Farah Tabas atas ketidaktegasan JJ terhadap aksi perselingkuhan Syahnas dengan Randy, lantas seperti apa reaksi psikolog Lita Gading terhadap video joget happy Syahnas dengan Nisha di sosial media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Usai Syahnas mengakui perselingkuhannya dengan Randy dan meminta maaf, psikolog Lita Gading mengaku jengah dengan sikap Syahnas yang tiba-tiba saja asyik berjoget bersama Nisha di sosial media. Di mata Lita Gading, aksi Syahnas tersebut menunjukkan bahwa ia minim empati kepada lady yang bersedih. Guys, ada yang sudah lihat belum video terbarunya Syahnas yang joget-joget dengan kakaknya itu? Saya mau bahas ya. Karena ada beberapa indikasi yang sengaja dibuat untuk netizen marah, atau dia mempunyai kepribadian yang easy going, nggak peduli sama orang, dan low sekali tentang empatinya. Jadi rendah gitulah empatinya ya. Dia tidak merasakan sakitnya lady ya, karena dia itu adalah wanita yang suaminya berselingkuh dengan dia. Bener nggak? Saya bingung ya. Harusnya dengan perilaku yang seperti ini, dulu nanti gitu loh joget-jogetnya. Jangan menantang gitu loh. Ini apa ya? Sesuatu yang dia berusaha untuk gak peduli dengan perasaan orang lain gitu loh. Uang itu bukan segala-galanya. Yang punya uang itu adalah kakaknya, bukan dia. Dia hanya nebeng. Jadi sedikit menurunkan ego kamu, karena saya pun juga jengah ngelihatnya, dan orang-orang yang waras juga merasa risih dengan perilakunya dia. Tidak ikut campur, karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan terpublish, maka saya pasti bersuara untuk orang-orang semacam ini gitu ya. Jadi mohon diperhatikan untuk keluarganya Syahnas, suami, kakaknya, ibunya, dan sebagainya. Tolong ingatkan dia. Ketika kecaman terhadap Syahnas terus bergulir, di tempat berbeda, hari ini Lady Nayoan akan menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Randy Kiernet di Pengadilan Negeri Bekasi. Lantas seperti apa suasana sidang perdana perceraian Lady dan Randy dengan tuntutan bercerai dan meminta hak asuh atas ketiga buah hati mereka? Teman-teman yang di tengah tolong kasih jalan dulu untuk persidangan. Ya. Persiapannya gimana Kak? Persiapannya berdoa aja Kak. Harus siap, karena tetap sama prinsip saya masih dan akan terus perjuangin keluarga saya. Saya ingin memperbaiki keadaannya, saya ingin memperbaiki semuanya supaya utuh lagi keluarga. Doain aja, semoga Lady masih bukain pintu maafnya buat saya, masih dikasih kesempatan, jadi minta doanya ya buat saya ya. Kalau untuk hak asuh anak, pastinya namanya seorang ibu pasti akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan anak-anaknya. Ya, tapi kalau nggak menutup kemungkinan kalau Pak Randy juga mau,
Ya nanti beracara di sidang aja gitu kan. Tapi kita ngajuin anak-anak harus ada di Bu Ledi gitu. Sesuai undang-undang kan kayak gitu. Itu udah pelan-pelan dibicarakan, muncul di permukaan sih udah pernah dibicarakan. Tapi kan nanti balik lagi ya, itu kan bapaknya anak-anak juga, pasti kita tetap kasih keleluasaan lah gitu untuk pengasuhan anak-anak. Tapi balik lagi yang memutuskan kan hakim. Alasan tertentu terakhir kita ngobrol itu karena kita berprasangka baik sama Pak Randy, karena pasti Pak Randy kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Pasti dia akan berupaya maksimal untuk kebutuhan anak-anaknya, jadi kita nggak nyinggung sana. Untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya, dan saya mohon doanya, doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Ya balik lagi gitu, aku tuh belum bisa bilang apa-apa, cuman ya doain aja supaya bisa selesai, maksudnya prosesnya dengan baik-baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.